Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Prabowo mengatakan ya, orang yang tidak berkeringat pengen masuk kabinet. Siapa mereka? Kok tidak diungkapkan kepada publik begitu kan ya? Ketika ini santer heboh begitu soal reshuffle begitu kan ya, yang kemudian banyak muncul spekulasi-spekulasi ada menterinya Jokowi, ada orang-orang di lingkaran istana, ada kabarnya mau diganti dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira siapa orang yang tidak berkeringat tiba-tiba mau masuk di kabinet ya. Ini kan ada sesuatu hal yang kemudian menjadi spekulasi besar ya. Kalau hitung-hitungan, orang yang tidak berkeringat, orang yang tidak membantu Presiden Prabowo dulu begitu dan bahkan menjadi rivalnya begitu kan adalah Anies Baswedan. Terus kemudian PDIP. Kemudian partai-partai yang menjadi rival politiknya di tahun 2024 kemarin. Saya kira itu adalah orang yang tidak berkeringat begitu kan ya. Kalau ada orang yang berkeringat pengen masuk kabinet, ya saya kira nggak ada masalah begitu. Coba ungkapkan, apakah mungkin Anies Baswedan? Saya kira tidak mungkin. Ini tanda tanya sosok yang berkeringat mau masuk di kabinet Prabowo. Siapa mereka? Ya saya kira dengan adanya pemberitaan seperti ini, ya Prabowo nampaknya begitu kan ya, ingin memancing reaksi dari para pendukung-pendukungnya begitu. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi, semua melaksanakan. Menteri Luar Negeri dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Ya tidak mungkinlah Anies Baswedan gabung kepada Prabowo di koalisinya. Anies Baswedan sudah jelas mengatakan tidak mungkin akan berkoalisi. Nah, jadi saya kira banyak yang mengatakan anak abalah, Anies Baswedan lah dan sebagainya begitu. Emang Anies mau jadi menterinya Prabowo? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Sehingga reshuffle ini muncul begitu kan. Narasi-narasi di media sosial ini muncul begitu kan, narasi-narasinya begitu. Makanya saya katakan bahwa tidak semua yang berjuang untuk memperbaiki bangsa dan negara untuk mendapatkan jabatan. Justru banyak ya tukang maki-maki, tukang kritik begitu kan ya, pecah belah bangsa yang diberikan jabatan dengan gaji dari uang rakyat. Banyak itu begitu, miliaran bro, ya miliaran. Apakah arti keringat ini adalah menjilat atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, ketika Prabowo mengatakan seperti itu, nampaknya menjadi heboh di media sosial ya. Kabarnya banyak isu-isu reshuffle begitu kan. Terutama Mendagri kabarnya begitu akan diganti akan diganti Muzani kabarnya begitu kan ya. Jadi saya kira nggak ada masalah kalau toh pada akhirnya mau diganti siapapun begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini maka orang akan melihat begitu kan ya. Orang akan melihat siapa mereka sosok yang kemudian tidak ada keringat tiba-tiba mau masuk di kabinet itu begitu. Ya yang jelas bukan Anies Baswedan lah ya. Masih mau percaya omong-omong penjilat ya bahwa ini orang cinta damai, ingin merangkul semua, makin dibenar-benarkan, tapi dianya sendiri ya yang memancing reaksi polemiknya. Ini komentar salah satu netizen. Memang beberapa bulan yang lalu begitu kan ya, memang beberapa bulan yang lalu ada pemberitaan bahwa demi persatuan bangsa dan negara, Anies Baswedan didesak terima tawaran masuk kabinet Prabowo. Nah, inilah yang kemudian, apakah ini yang diartikan bahwa Anies Baswedan akan gabung kepada koalisi Merah Putih? Kan itu pertanyaannya. Saya kira juga tidak mungkin. Walaupun Anies Baswedan demi persatuan bangsa dan negara didesak untuk masuk di kabinet Prabowo, saya kira tidak mungkin juga. Saya tahu track record dari Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan masuk begitu kan di parlemen ya, di koalisi Merah Putih, saya kira ada dua hal yang keuntungannya.
Pertama, seorang Presiden Prabowo blunder. Karena apa? Karena memberikan citra yang baik kepada Anies Baswedan, dan bisa saja Anies Baswedan melebihi secara popularitas dan kualitas begitu kan. Itu sangat mumpuni begitu. Dan bahkan di tahun 2029 akan menjadi rivalnya kembali. Ya, ini secara tidak langsung begitu. Satu sisi ini menjadi keuntungan bagi Anies Baswedan. Karena kenapa? Karena sudah jelas begitu kan ya, karena sudah jelas. Makanya tidak heran begitu kan ya, apakah orang yang tidak berkeringat itu lalu kemudian hanya titipan saja, tidak bisa bekerja, tiba-tiba tidak ada keringat dan sebagainya begitu kan. Ini pendukung dorong ya Anies Baswedan Tamlembong maju di Pilpres 2029. Nah, apakah dengan adanya seperti ini akan kita tunjukkan kepada publik bahwa begitu kan ya, sudah tahu bahwa Prabowo dan Anies Baswedan akan menjadi rivalnya di tahun 2029? Belum tentu begitu kan. Belum tentu di sini begitu. Lantas ya, jika Anies Baswedan masuk ke kabinet Prabowo, apa tanggapan kalian, guys? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Yang jelas Anies Baswedan tidak mungkin ya masuk di koalisi Prabowo. Saya kira tidak mungkin. Kenapa? Karena elektabilitas Anies Baswedan sangatlah tinggi begitu. Lalu kemudian kalau toh pada hakikatnya ini masuk begitu kan ya, ini ada keuntungan bagi Anies Baswedan itu sendiri. Dan nampaknya ya seorang Prabowo ini memelihara orang-orang seperti justru akan blunder kepada dirinya. Itu yang saya lihat begitu kan. Tapi satu sisi Anies Baswedan konsisten dong, tidak mencela-mencela. Orangnya Anies Baswedan itu bukan penjilat. Bukan penjilat lah bro begitu. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian banyak muncul spekulasi dan narasi-narasi itu begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, ketika nasib oposisi di era Prabowo jika kubu Anies Baswedan dan Megawati melunak, lantas bagaimana begitu? Siapa yang menjadi oposisi? Ya, yang menjadi oposisi di situ adalah rakyat pada hakikatnya begitu. Maka Presiden Prabowo ini mengatakan begitu kan ya, seolah mengakhiri bahwa spekulasi soal akan adanya reshuffle kabinet ini ya, di hadapan para menteri, Presiden menegaskan bahwa reshuffle itu ya diembuskan bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Katanya begitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini bisa dirasakan oleh Presiden Prabowo sendiri bahwa di kementeriannya sangat banyak sekali begitu kan ya. Bahkan Prabowo menyebutkan ada pihak yang sedang ngebet sekali atau pengen ya menjadi kursi menteri, sehingga reshuffle kabinet ini akan melemparkan banyak spekulasi. Katanya begitu ya. Dengan adanya spekulasi, maka seorang Presiden Prabowo tidak menyebutkan begitu kan ya, siapa di balik orang yang kemudian ingin ngebet masuk di parlemen begitu kan, masuk di koalisi Prabowo sendiri begitu kan ya, atau di menteri-menterinya siapa mereka begitu. Saya kira pilihannya kan hanya dua begitu. Kalau bukan PDIP ya Anies Baswedan begitu kan. Saya kira Anies Baswedan tidak mungkin ya, tidak mungkin di situ begitu. Lantas bagaimana dengan nasibnya? Banyak pengamat mengatakan bahwa ya peran oposisi akan selalu ada ya, meski Prabowo Subianto ini mengupayakan atau berupaya menyatukan semua blok politik ya dengan amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto, yang kemudian begitu kan blok Solo, blok PDIP, blok Anak Abah begitu. Kalau ini disatukan, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting positif kepada Presiden Prabowo itu sendiri. Tapi satu sisi tidak mungkin di lingkaran istana itu ya, para koalisi-koalisi partai itu begitu kan ya, sepakat kalau PDIP dan Anies Baswedan gabung ke pemerintahan Prabowo. Ini kan nampaknya masih banyak muncul spekulasi itu begitu ya. Jadi saya kira ini mengatakan bahwa ya orang-orang yang tidak berkeringat itu justru kita lihat saja begitu kan. Orang bukan tolak ukur sebenarnya orang yang berkeringat atau tidak, tapi kan yang terpenting adalah memberikan kinerja yang terbaik dan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara. Seharusnya kan itu yang paling utama begitu. Mau keringat kayak mau tidak begitu. Kalau hitung-hitungannya adalah bahwa siapa yang berkeringat walaupun tidak punya kapasitas, ini kan juga diragukan akan menjadi dampak negatif kepada Presiden Prabowo sendiri. Bagaimana di lingkaran menteri-menterinya yang tidak bisa bekerja dan sebagainya. Kan itu seharusnya dipandang begitu kan ya. Jangan lalu kemudian ya berspekulasi di luar itu begitu. Ada juga yang berkomentar begini ya. Sungguh di luar nalar akal sehat ya, justru mendapatkan sentimen positif, sedangkan yang berjuang keras untuk kebaikan dan kemaslahatan
ya kemaslahatan bangsa dan negara tidak ada rewardnya, ya. Kita lihat saja begitu, ya Bang. 17 Agustus besok yang menurut beberapa pengamat bilang terkait isu reshuffle, ya, Prap harus memenangkan dulu dong, ya, para pembantukan jelang HUT RI. Bisa saja begitu. Karena kita tahu bahwa permasalahan di negara kita ini sudah semakin besar. Dalam artian Prabowo harus butuh orang yang kuat, butuh yang cerdas begitu kan, ya. Tapi untuk sekarang soal hukum misalnya begitu. Kita lihat saja apakah hukum ini akan bisa membereskan ini semua begitu kan ya. Tapi jangan sampai karena banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan ya. Orang-orang bisa melihat bahwa kalau toh pada hakikatnya Presiden Prabowo begitu, orang-orang itu aja yang dilantik, orang-orang yang punya keringat tapi tidak punya kapasitas, maka ya bisa saja ini hanya omon-omon aja begitu kan ya. Ada juga yang mengatakan itulah mengapa ya banyak buzzer yang diangkat karena mereka dianggap paling berkeringat ya. Meskipun otak kosong dan malah mereka berusaha keutuhan bangsa. Orang-orang dan waras memiliki kapabilitas enggak dipakai katanya begitu kan ya. Apakah orang yang berkeringat itu adalah harus jilat dulu? Itu salah satu komentar dari netizen ya. Tapi saya kira menganalisa begini. Di pemerintahan Prabowo nampaknya harus dirombak ulang ya. Masalah reshuffle dan sebagainya begitu kan. Tempatkan posisi orang-orang yang kemudian punya kapasitas ya. Ini kan tujuannya demi bangsa dan negara. Artinya kalau orang-orang kapasitas diletakkan di pos-pos tertentu, maka ini akan menjadi dampak positif kepada Presiden Prabowo. Begitu pula sebaliknya, 1 tahun Prabowo bisa apa? Kan itu logikanya yang kemudian muncul di masyarakat begitu kan ya. Jadi saya kira kalau di kabinet itu hanya isinya adalah orang-orang itu aja begitu. Ya saya kira nampaknya begitu kan. Nampaknya menjadi satu hal yang kemudian tidak berkembang begitu. Ya, orang yang keluar-keluar, orang yang otot begitu, adu narasi sana sini begitu diangkat sudah menjadi bagian dari koalisi Merah Putih. Ya, orang-orang yang punya kapasitas penting, punya peran penting tiba-tiba tidak diangkat misalnya begitu kan ya. Jadi saya kira kalau pernyataan Prabowo seperti itu blunder begitu kan ya. Kenapa? Justru merangkul ini semua ini kan menjadi catatan penting ya. Yang penting ada pos-pos tertentu yang kemudian mau diletakkan. Bisa saja begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya sekarang ini ya nggak tahu lagi begitu kan. Orang-orang di sekeliling Prabowo itu begitu masih orang-orang kuat. Nampaknya terasa presiden kita itu kayaknya masih Jokowi. Walaupun sudah Prabowo begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.